Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Bagaimana keadaannya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua disehatkan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Kemarin Bapak Jokowi mengadakan reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Ditemani istrinya Ibu Iriana dan juga para pejabat UGM. Bagaimana curhatan Bapak Jokowi bersama teman-teman kuliahnya dulu, tanpa basa-basi kita simak teman-teman videonya. Skripsi lari ke KKN. KKN-nya didatangi di sana. Kita juga KKN, tapi jangan kalau suruh ingat-ingat yang sudah 40 tahun, 45 tahun yang lalu. Kita masuk 45 tahun yang lalu, lulus kalau saya 85. Dan saya ingat KKN-nya di Desa Ketoyang, Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali. Teman-teman saya juga ingat saya dari Fakultas Hukum, ada yang namanya Bu Yohana saat itu, dari Fakultas Biologi ada Bu Rinca, dan yang dari Fakultas Teknik Geodesi ada yang namanya Eko, lanjutan Eko, siapa tahu Eko, saya ingat pernah. Oh, sudah lama belum. Itu dikatakan kakeknya fiktif. Ya kok bisa semua palsu semua. Begitu saya sowan ke Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Memang dosen pembimbing saya mau diadukan ke polisi. Tanya pembohongan publik loh, dosen pembimbing saya betul. Dan setelah lulus pun Pak Insinyur Kasmujo masih datang ke pabrik saya 4 kali, saya. Saya ada masalah dengan pengeringan mabun kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan VNC. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Kok nggak boleh tuh? Katanya bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing, kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Karena kan itu pembimbing kan. Iya, itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa ijazahnya asli dan saya kuliah ini sudah. Sebetulnya sudah rampung itu. Ya membuat produsennya sudah menyampaikan seperti itu. Ini politik dan tulisan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli atau untuk kepentingan politik, jadi terjadi hal seperti itu. Dan juga teman kuliahnya Bapak Jokowi akan membantu dalam polemik ijazah palsu Bapak Jokowi dan siap dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana statementnya, kita simak. Polisikan itu ya Pak? Ya keliru. Risma ngerti apa? Tentang kehutanan saya ini temennya kok. Kira-kira membantu Pak Jokowi nggak?
membantu tentu iya ya, pasti membantu loh. Ya, karena kan selama ini kan dikira teman ini settingan gitu-gitu. Iya itu kan orang, ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa ya kan. Kok bisa-bisanya gitu loh, mengatakan 11 triliun persen palsu, sementara mereka nggak pernah lihat barangnya gitu. Bapak melihat itu Pak, Yang namanya ijazah mas, gimana orang mantan itu menunjukin ijazahnya ya. Pak izin Pak, ini kan soal ijazah kan biar bagaimanapun sudah masuk proses hukum kan. Nah, dari teman-teman seangkatan Pak Jokowi, kira-kira ada nggak yang bersedia untuk dipanggil ke sidang? Oh, kita udah banyak mas, udah puluhan di BHP. Nggak untuk sidang-sidang Ya, pasti resmi Pak? sidang lah, kalau udah di BHP kalau memang diperlukan dipanggil lah. Oh, sudah ada yang di BAP memang? Banyak. Oh, gitu. Jadi berarti akan sidang, nanti ikut sidang? Akan sidang. Sebagai saksi Pak Jokowi? Pada saat itu, termasuk saya. Dulu Bapak dipanggil di mana? Di BAP di mana Pak? Di Polda DKI. Ya. Terus pertanyaannya seputar apa Pak? Oh ya, jangan dong. Nah, Pak lulus bareng atau apa Pak? Oh enggak, Pak Jokowi duluan. Oh, Pak Jokowi duluan? Ya, Bapak saya tahun 8. Saya 86. Jokowi 85. Ya. Artinya Kalau sehari-hari memang bareng terus Bapak? Naik gunung atau? Oh, kan naik gunung kan belum tentu sebulan sekali. Oh ya. Ya kan. Dalam satu periode kuliah tuh ya beberapa kali naik gunung. artinya teman-teman siap menjadi saksi Pak Oh Jokowi? siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana? Ya kan? Saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Sebagai teman bilang, oh teman settingan, gila itu orang nggak waras yang ngomong kayak gitu tuh. Nah, masa teman settingan hanya demi seorang Jokowi? Teman-temannya semua saya di setting. Oke, siap Pak. Hah? Pasti, asli. Ya kan? Gimana nggak pasti? Oh, teman-temannya masih banyak saksi itu. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Ini asal jangan yang ibu-ibunya karena istri-istrinya nggak ngerti. Pak, 88 itu berarti dibagi berapa kelas Pak? Satu kelas Pak. Oh, bareng. Iya, kalau sekolah dulu di ruangan berdua itu. Belum ada jurusan waktu itu Pak ya? Emang kehutanan nggak ada jurusan Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam meneliti diameter pertambahan daun dari mulai kecil sampai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvikultur gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan. Jadi bukan berarti teknologi kayu itu agak, memang apa ya, itu cuman lontaran orang kalau ngambil itu wah berarti dia jurusan teknologi kayu gitu. Nah, Pak Jokowi kan Minatan. dipolisikan karena itu Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? Ekonomi kayu. Ya memang apa gitu ada teknologi kayu itu apa kan peminatan. Cuman secara formal namanya adalah jurusan teknologi hasil hutan. Tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Nah itu video dari teman kuliahnya Bapak Jokowi yang siap akan membantu Bapak Jokowi. Dan bagaimana tanggapan dari Dr. Rizmon, sepertinya beliau masih tetap tidak percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi asli. Kita simak teman-teman videonya. Horas Balige Akademi dari Tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa, hari ini kayaknya ada reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Ada orang yang curhat, ya, yang curhat itu Pak Jokowi kok curhat, daripada curhat sana sini, baik tunjukkan aja ya ijazah yang dipakainya untuk calon presiden 2014 dan 2019. Itu kan selalu saya bilang itu hak konstitusional rakyat untuk melihat ijazahmu Pak Jokowi. Ya, ijazahmu itu sudah Anda pakai sebagai untuk mendapatkan jabatan tertinggi di Indonesia ini. Ya, sadarlah gitu loh. Ya, sadarlah bahwa ijazah Anda itu sudah Anda pakai
untuk mendapatkan posisi tertinggi di dunia, di Indonesia ini. Ya, jadi tadi ada reuni, ya Jokowi disambut oleh pejabat-pejabat UGM termasuk Rektor Ova Emilia. Ya, kalau Rektor Ova Emilia ini kalau yang datang Jokowi pasti dialah ya, karena yang mengangkat Profesor Ova Emilia sebagai rektor itu kan Jokowi ya, melalui menterinya diangkat oleh presiden. Meskipun kalah dalam pemilihan internal di UGM, Profesor Ova Emilia ini tetap saja jadi rektor. Di internal sih kalah suaranya, ya dia menghambas siapa yang menempatkan dia menjadi rektor. Seharusnya dia tidak menjadi rektor itu kalau dari jumlah suara guru besar di UGM. Ya itu wajar. Terus curhat apa lagi? Pak Jokowi ini curhat aja kerjaannya ya, curhat sana sini, padahal dengan simple itu ijazah yang dipakainya sebagai presiden itu loh, mencalonkan diri sebagai presiden, terutama ya 2014-2019 ya, itu hak konstitusional rakyat loh Pak Jokowi untuk melihat itu, karena Anda kan di kartu suara itu menggunakan insinyur Joko Widodo, kan begitu di kartu suara itu ya, berarti insinyurnya itu ada dong S1-nya. Ya Anda pakai itu di kartu suara itu, Insinyur Joko Widodo. Berarti ya Anda melampirkan fotokopi ijazah UGM atau apapun itu, ya insinyur itu, ya kepada KPU Pusat, dan itu menjadi domain publik. Gitu. Tunjukkan kenapa hilang sekarang di KPU Pusat. Di KPUD Solo juga hilang, di KPUD DKI juga hilang. Aduh, para Pak Jokowi, sudahlah menyerah aja lah Pak. Ya. Anda lulusan jurusan apapun nggak jelas, jurusan teknologi kayu pun ya itu nggak benar. Tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Ya, dalam website resmi Fakultas Kehutanan ya ada di situ sejarah Fakultas Kehutanan. Itu tidak pernah ada jurusan Fakultas Kehutanan itu. Seseorang kok bisa pernah kuliah, itu nggak mungkin itu jurusannya pun lupa, bahkan sampai dia hampir menutup mata, meninggal dunia ditanya gitu, jurusanmu apa waktu kuliah dulu, pasti dia hafal. Nah Anda menyebutkan jurusan, Anda lulusan jurusan itu, teknologi kayu, nggak pernah ada. Kan sudah kebangetan itu, pembohongan publik yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan pembohongan publik, khususnya pada saat mencalonkan diri sebagai presiden, pasti dengan enteng, orang ini memang hak rakyat kok. Untuk Anda peganglah ini dia. Karena hak kalian telah memilih saya sebagai presiden. Nah I have every obligation to show you my people gitu, and you have every right. Ya. Anda berhak untuk melihat ijazah saya, dan saya berkewajiban untuk menunjukkan kepada Anda ijazah yang saya pakai sebagai calon presiden 2014-2019 kan begitu. Ya, tapi kalau ini curhat malah ya di mana? Curhatnya malah di kampus reuni, ya temu alumni itu tidak menandakan Anda lulus, karena definisi alumni UGM sudah diubah oleh Ganjar Pranowo. Sehari saja kuliah di UGM mendapatkan nomor induk mahasiswa itu sudah dipandang sebagai alumni UGM. Gitu, saudara. Jadi ya jangan siteris lah Pak Jokowi, ya jujur aja gitu loh. Memang saya pernah kuliah di sana misalnya loh ya, meskipun saya masih nggak yakin juga. Kalau pernah kuliah, itu pasti tahulah jurusan apa. Ya, nggak mungkin nggak tahu. Hanya termul aja yang memaklumi itu. Kalau non termul, berotak waras pasti ini, ya. Pasti tidak masuk akal seseorang berani mengatakan lulusan Fakultas Kehutanan, jurusannya pun amburadul nggak pernah ada. Kan gimana? Nah, itu tanggapan dari Rismon. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.